Bapak Ibu sekalian, adalah proses presentasi BLU untuk 5 puskesmas yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Saat ini adalah Puskesmas Tapen yang sedang mempresentasikan hasil kinerja Puskesmas Tapen di hadapan tim penilai. Desa dengan luas sekitar 48.060 km persegi, jumlah penduduknya ada sekitar 14.000, ingat saya semua. Kemudian kalau di desanya semua desa sudah ada Polkesdesnya, ada 2 puskesmas di desa kami dan 1 posko di desa itu ada Polkesdes juga karena dibangun dari desa seperti kasusnya Polkesdes. Batas wilayah kami ini entah ketepatan atau memang diatur atau bagaimana. Wonosari tetangga kami, Sukosari juga tetangga kami. Kalau Sukosari tetangga saya siang malam, Pak. Bersebelahan tuh pagi siang malam. Jadi maksudnya kalau mesti Pak Ferry kerja Pak, profesional. Data-data kami, ketenagaan kami dulu kami juga tenaga kesehatan, tenaga dokter ini yang saya satu. Di tahun 2014 bulan November dokter pensiun, betul-betul drastis penurunannya ke pendapatan kami turunnya ke sekitar 200 juta per tahun. Kemudian per Agustus kemarin ada tambahan dokter lagi 1 PTT, jadi income kami pendapatan kami bisa naik mulai Agustus. Akibatnya tahun ini kami ada silpa karena anggaran kami yang pagu anggarannya tidak bisa kami serap semua, tidak sesuai dengan kenyataan yang kami terima dananya. Total ketenagaan kami dengan kalau PNPGT-nya 36, ditambah tenaga maganya ada sekitar 65. Sekarang 66. Jadi lebih banyak tenaga magang, Pak. Sebetulnya bagi saya satu tahun itu kendala. Kalau kita jadi manajer, kita punya uang, kita bisa bayar. Kita punya tenaga yang bagus, tapi kita mau bayar lebih, dasarnya nggak ada. Semoga dengan PPKBLU nanti bisa membuat kami kepala puskesmas bisa bertindak dengan ada dasarnya. Kami bayar orang sesuai dengan tenaga dan kompetensinya. Saprasnya alhamdulillah 2 tahun berturut-turut dari Pak Pasiti, dari Dinas Kesehatan ya Bu, puskesmas kami terus dapat rendah. Jadi untuk ada tingkat kunjungan juga kepuasan masyarakat dari PPKBU kami semakin lama semakin bagus. Dan alhamdulillah juga bersama dengan Puskesmas Wonosari, Puskesmas Nangkaan, Puskesmas Maesan, Sempol, Puskesmas Ijen, kami sudah terakreditasi di tahun 2016 ini dan alhamdulillah kami dapat akreditasi dasar. Peran serta masyarakat jumlah posyandu kami ada 44 posyandu dengan jumlah kadernya 220 orang, umur bayinya ada 18 orang. Tokoh masyarakat sampai sekarang yang menjadi kerjasama dengan kami ada sekitar 296 orang. Dan tahun ini kami juga bekerja sama dengan Aisyah dengan dana dari Global Fund. Kami ditunjuk sebagai salah satu dari 8 kecamatan mendapat anggaran untuk bantuan kader. Jadi kader itu sekaligus jadi kader TB untuk mengawasi minum obat pasien-pasien penderita TB. Tapi dananya dari Global Fund dan kami juga diajak kerjasama dari Aisyah. Baru jalan insya Allah tahun depan. Ya, mohon untuk tidak tepuk tangan karena ini bukan lomba ya, ini adalah konsentrasi. Dan tadi kita sepakati pertama. Data kesehatan lingkungan di wilayah kami, jumlah rumah kami ada 12.218. Rumah sehatnya alhamdulillah 11.000. 11.000 Pak, mohon maaf. Rumah sehatnya sudah ada 3.116. Dan tempat-tempat umum, tempat-tempat lainnya juga setiap tahun alhamdulillah dari petugas sanitarian kami sudah dikunjungi dan sudah ada penyuluhan ke masing-masing termasuk masjid untuk pengelolaan air bersihnya sudah dikunjungi oleh petugas sanitasi kami. Karena di tempat kami itu ada banyak industri rumah tangga berupa kripik yang dikalitakan pun sudah semua rata-rata mendapat IPRT. Karena dari petugas sanitasi juga sudah mengarahkan untuk mengurus IPRT di dinas kabupaten. Ini puskesmas kami menuju PPKBLU. Kami sudah berusaha dengan semaksimal mungkin kemampuan kami dari yang kami ada. Hanya saja dari 65 tenaga itu administrasinya tidak banyak Pak. Rata-rata kami merangkap-rangkap, ada triple, ada
tapi kami nggak sampai 1 orang 10 program sih nggak sampai. Jadi yang mengerjakan semua rata-rata tenaga kesehatan yang kesehariannya adalah tukang suntik, tukang penyuluhan. Kami berusaha mengerjakan persiapan dokumentasi untuk PPKB Halu ini. Kami sudah menyiapkan di sini. Untuk tata kelola kami sudah menyiapkan yang ada di meja Bapak Ibu. Mulai struktur organisasi kami, karena kami sudah BSU, kami sudah siapkan seperti yang kemarin. Untuk persiapan dan rencana ke depan, kami akan menata sesuai dengan aturan PPKB LUD sambil menunggu pengesahan PPKB LU-nya. Kemudian prosedur kerja, kami sudah punya SOP, insya Allah sudah lengkap, ada lebih dari 400 SOP kami punya, karena kami sudah punya akreditasi juga. Pengelompokan tugas dan fungsi secara logis kami sudah ada, komitmen untuk tupoksi masing-masing, termasuk tupoksi saya sebagai kepala puskesmas karena saya juga PLT. Pengelolaan SDM, ini kami masih berusaha untuk menata sesuai Permenkes nomor 75 karena sampai sekarang puskesmas kami pun masih belum sesuai kriteria Permenkes sebagai puskesmas perdesaan. Karena memang kami tempatnya kalau kriteria itu di pedesaan, tapi secara jumlah tenaga kami belum memenuhi syarat. Waktunya berapa menit? Fokus pada Bapak. Ini struktur kami. Ini rencana yang akan dilakukan setelah PPKB Halu. Struktur yang begini akan kami lakukan, kemudian kami rombak untuk PPKB Halu-nya. Prosedur kerja yang kami lakukan sudah menggambarkan kalau bukan mekanisme kerja dan prosedurnya. Next. Pengelompokan tupoksinya ini menggambarkan pembagian tugas. Ini sudah kami berusaha melakukan sesuai dengan yang ada di aturan dokumen PPKB RU. Pengelolaan SDM di puskesmas kami sekarang juga memang dari PKD ada anjuran untuk penataan pegawai untuk SDM kesnya. Hanya saja sampai sekarang tetap ada beberapa kekurangan. Contoh paling mudah saja Pak, untuk penilaian di kerjasama dengan BPJS tahun 2017, satu dokter itu hanya bisa untuk 5.000 orang sesuai kapitasinya. Sedangkan di puskesmas kami sampai sekarang jumlah masyarakat miskinnya ada 20.000 dan dokternya 2. Itu aja nanti kalau untuk penilaian kerjasama dengan BPJS berdasarkan komitmen kerja, nilai kami di jumlah tenaga dokter itu sudah kurang 1. Hanya saja kami nanti bisa menambah di nilai pelayanan, nilai kontak, dan nilai dari kegiatan yang lain yang bisa dinilai oleh BPJS. Jadi kami bisa menambahkan nilai tambahnya di situ. Kalau tenaga dokter, kita tidak bisa menambah Pak, karena semua masih tergantung dari dinas kesehatan. Standar pelayanan SPM, kami sudah berusaha berbenah sesuai dengan kenyataan yang kami ada sekarang. Hanya saja semakin lama alat-alat bisa semakin kami lengkapi, karena pembelian kami semua bisa dilakukan berdasarkan anggaran yang kami ada. Karena dana JKN yang kami terima 60 memang untuk jasa pelayanannya, 40%-nya bisa kami alokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang lain termasuk pengadaan sapres dan pengadaan obat. Jadi alhamdulillah 25 puskesmas sekarang sudah jauh dibandingkan Bapak Ibu dibandingkan tahun yang dulu. Mohon maaf tapi fotonya mau saya keluarkan di sesi satunya tidak bisa dibuka. Jadi belakang yang ini. Cuma kalau berkenan moga kalau lewat puskesmas bukan mau mampir ke rumah saya. Sampai ke rumahnya Bu Haji. Tujuannya kalau kita punya SPM ini sebagai pedoman kami untuk menyelenggarakan kegiatan di puskesmas, dan tujuan utamanya dengan kita punya SPM standar pelayanan minimal, semua kita punya SOP, semua pelayanan yang kita lakukan bisa terstandarisasi dan masyarakat akhirnya mendapat kepuasan dengan pelayanan yang standar yang sudah ada aturan sesuai dengan SOP yang kami lakukan. Ini RSB, ini terus terang bagi kami Pak, kita mungkin tempat yang lain, ini sesuatu yang luar biasa. Karena mengenal nama RSB aja baru ketika kita pendampingan BLU. Apalagi kemarin tahu namanya RBA. Aduh, iki opo meneh misalnya udah aku suka elek ya. Berhubung ini mau diapakan, ini mau dibawa kemana. Jadi akhirnya kami tahu, oh ternyata puskesmas itu juga harus berbisnis toh. Oh dasarnya berbisnis tuh ini. Kami semua punya pemikiran untuk melakukan itu. Hanya saja kami nggak tahu dasarnya kenapa bisa begini. Dan langkah apa yang harus kami lakukan supaya kami kalau melakukan misal kami mengangkat pegawai baru, kami melakukan MOU, kami kontrak itu ada dasarnya dan itu aman. Aman secara keuangan juga aman secara aturan. Itu yang kami baru tahu dan kami berproses. Sehingga kami juga mohon bimbingan dan masukannya. Next 3. Ini tujuannya insya Allah semua sudah ada di dokumen kami. Next 3. Laporan keuangan yang nanti Bapak Ibu bisa di dokumen kami juga. Next 3.
Dari kami itu, untuk lebih lengkapnya nanti ada di dokumen kami yang sudah kami siapkan. Insya Allah kami juga mohon Pak kalau mungkin ada kekurangannya nanti kami akan revisi. Terima kasih. Semoga ini jadikan kebaikan untuk kita semua, terutama kami yang berproses, dan dijadikan juga kemajuan untuk Puskesmas Kabupaten Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Kapus Tapen. Jadi rasanya presentasi ini kayak dikejar sopo karena waktunya hanya 10 menit ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau saya cerewet gitu. Dan juga mohon maaf kenapa saya rekam ini karena memang saya sudah nggak di Facebook Bu, saya sudah di YouTube gitu ya. Jadi sekarang kegiatan itu Puskesmas itu sudah setiap saya ke sana saya masukkan di YouTube. Silahkan nanti dengan cari aja di YouTube karena ternyata di YouTube tuh katanya sampai pun kita meninggal tuh gambar kita masih ada gitu. Jadi harapan kita nanti cucu panjenengan semua itu nanti pengen golek bayi oke lho mbahmu sing ayu ning kita ke sana gitu loh. Saya minta tolong beliaunya dari Puskesmas Kota Kulon karena memang biasa nyontek seperti ini gitu. Saya pikir Puskesmas Tapen Bapak Ibu tim penilai memang sekarang dua-duanya depan dan belakang sudah 2 lantai, jadi sudah cukup besar, cukup memenuhi, dan juga kendaraan dinasnya juga kita ganti. Innova cukup bagus karena yang lama itu APV ya Bu ya, APV itu ya kondisinya seperti itu. Jadi untuk prasarana memang sudah mulai baik, dua-duanya baik Wonosari maupun Tapen. Oke, yang selanjutnya sudah siap. Jadi teman-teman persiapan ya saat temannya presentasi presinya disiapkan. Ini saya nontonnya ini yang mana sekarang? Kota Kulon sudah siap Ibu? Yang mana yang dipresentasikan? Iya, yang mana? Ya wis tak tambahi gitu loh. Ini rangkep semuanya ini gitu. Kepala bidang, moderator, ya promkes gitu loh gitu. Ya apa ya Bu ya? Karena memang supaya sarana kesehatan tahu harus dimasukkan di YouTube Pak. Bejo ya gitu loh. Jadi untuk logo profilnya karep saya hari ini tuh ke Wonosari tapi juga presentasi. Jadi untuk Wonosari memang hanya kendala itu halaman karena memang halamannya itu agak turun sedikit itu yang rencana mau kita ratakan dengan jalannya ya, dengan jalannya itu tinggi sekali Pak, hampir 8 meter gitu loh, sehingga nggak jadi. Itu pun sudah naik sekitar 4 meter, itu pun masih tinggi dengan jalan rayanya untuk Wonosari. Tapi untuk Tapen memang tanahnya pas, kita nggak punya halaman, tapi untuk parkir bersyukur sebelahnya itu ada lapangan ya dari desa. Kalau di Wonosari ini kita nggak punya tempat parkir untuk pasiennya itu. Dakle Bu Yanti, profil Puskesmas Kota Kulon ini satu-satunya puskesmas yang ada di kota. Yang lainnya Kademangan itu bukan puskesmas kota karena namanya Kademangan. Yang satunya Nanangkaan, inilah puskesmas yang ada di kota yaitu puskesmas Kota Kulon. Monggo Bu, waktunya 10 menit nih Bu ya sampai nih. Oke, makasih. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Ibu Sekdir, Hadir, Bapak Kepala Bidang Dinkes. Ya, ini Bu Kepala Puskesmas Kota Kulon mempresentasikan di hadapan tim penilai. Tim penilai ini untuk mempresentasikan BLU saat ini hari ini 5 puskesmas yang presentasi di hadapan tim penilai yang ada 4 meja. Demikian Bapak Ibu sekalian sekilas tentang presentasi atau proses BLU Puskesmas yang ada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Terima kasih.